Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsamia, NPM 2134 0251 6046 Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas pengantar akuntansi RM1. Nomor 1, utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Benar, karena pengorbanan manfaat ekonomis diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Nomor 2, utang harus melibatkan transfer aset atau penyediaan jasa di kemudian hari yang bersifat possible. Benar, karena tingkat kemungkinannya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan hampir pasti. Jika jumlah hutangnya dapat diestimasi dengan handal, maka hutang ini dicatat. Jika jumlahnya sudah diestimasi, maka keberadaan hutang ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nomor 3, utang tidak lancar adalah hutang yang jatuh tempo setelah 2 tahun buku. Salah, karena utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Utang tidak lancar yaitu kewajiban perusahaan yang masih dapat dilakukan. Nomor 4, wesel merupakan contoh hutang yang nilainya pasti. Benar, karena wesel dan yang dihasilkan dari transaksi penjualan ini kadang disebut piutang dagang atau trade receivable. Hal ini juga karena klaim yang didukung dengan sebuah wesel memiliki beberapa keuntungan dibandingkan klaim dalam bentuk piutang usaha pada umumnya. Nomor 5, obligasi merupakan contoh utang yang nilainya harus diestimasi. Benar, utang obligasi dibayar secara angsuran. Bagian lancar dari utang jangka panjang merupakan jumlah pokok utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun kewajiban lancar. Nomor 6, untuk utang wesel nilai yang diakui adalah nilai sekarangnya. Benar. Nomor 7, utang kontingensi atau utang bersyarat adalah yaitu suatu utang yang akan muncul jika terjadi kejadian lain. Benar. Contohnya perusahaan dituntut di pengadilan oleh perusahaan lain. Perusahaan akan berkewajiban membayar uang jika pengadilan memenangkan perusahaan yang menuntut tersebut. Nomor 8, berdasarkan tingkat kemungkinan timbulnya utang kontingensi dapat dibagi menjadi 4. Salah, karena tingkat kemungkinan timbulnya utang dapat dibagi menjadi 3, yaitu probable, reasonable possible, dan remote. Nomor 9, kontingensi dengan tingkat kemungkinan reasonable possible maka harus dicatat di jurnal. Benar, karena kemungkinan terjadinya 50% atau dapat terjadi dapat pula tidak. Jika kondisinya demikian cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nomor 10, untuk utang kontingensi dengan tingkat kemungkinan remote maka tidak perlu diakui. Benar, karena kemungkinan terjadinya sangat kecil, sehingga tidak perlu dicatat dan dilaporkan kecuali untuk hutang jaminan pembayaran hutang, walaupun tingkat kemungkinan terjadi kewajiban kecil, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.